Jika Bapak Ibu memiliki usaha pedagang atau trader dengan produk wood pellet dan marketnya ke Jepang, sebaiknya saya aplikasi untuk sertifikasi FSC atau sertifikasi GGL jika bayarnya meminta keduanya. Ini saran saya, pertimbangannya sebagai berikut. Yang pertama adalah secara teori mendapat sertifikat. Kedua-duanya sama bisa mendapat sertifikat, tetapi dalam prakteknya yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama bahan baku. Di konteks FSC-nya untuk mencari bahan baku wood pellet ini kan dari raw material ya. Itu raw materialnya atau bahan bakunya tidak mudah untuk yang wood pellet. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mendapatkan bahan bakunya. Jadi sertifikat dapat, bahan bakunya problem lagi. Jadi tapi seandainya Bapak Ibu punya bahan baku dan itu bisa mensuplai tempat Ibu, ya tidak masalah. Atau mendapat pemasok secepat FSC-nya, katakan begitu. Karena Ibu sebagai trader di sini bicara. Yang kedua, jika Bapak Ibu adalah trader wood pellet untuk mengaplikasikan GGL, itu ada kemungkinan bahan bakunya lebih mudah. Kenapa? Sebagai trader, bahan bakunya bisa bersertifikat GGL, bisa juga tidak bersertifikat GGL. Nah, plus minusnya kalau bersertifikat GGL, bahan baku wood pellet tadi itu tidak perlu dikanjungkan visit atau tidak dengan audit selama cukup menunjukkan sertifikatnya. Kemudian yang untuk supplier yang belum bersertifikat GGL akan dilakukan visit atau kunjungan ke lapangan oleh si auditor ini. Nah, disinilah proses yang harus Bapak Ibu pahami sebagai pedagang wood pellet, apakah FSC atau GGL. Terus yang kedua, dari segi biaya. Dari segi biaya ini secara umum, biaya sertifikasi untuk FSC ini jika Ibu ekspornya ke Jepang, Korea, Cina atau sama, kurang lebih sama. Lembaga pun kurang lebih sama, beda-beda tipis tergantung kemampuan Ibu untuk negosiasi. Namun di konteks GGL ini ada sedikit unik ya. Pada saat Bapak Ibu melakukan aplikasi proses sertifikasi GGL, jika marketnya adalah ke Jepang, itu biayanya lebih lebih murah. Setahu saya hampir, kalau boleh dibilang turun 30%, 40% lah kurang lebih. Jika market Ibu ke Jepang, maka pilihlah lembaga sertifikasinya yang bisa mengakses ke Jepang ya, dengan biaya yang rendah. Jangan sampai melakukan aplikasi GGL ke lembaga sertifikasinya yang notabene lembaga sertifikasinya itu adalah market yang luas, misalnya ke Eropa, mungkin ke Asia Pasifik lainnya, dan tentu biayanya lebih mahal. Nah, ini kecerdikan Bapak Ibu sekalian mencari lembaga sertifikasi mana yang bisa menerbitkan sertifikat tetapi di market Jepang dengan harga yang cukup murah. Nah, ini tantangan buat Ibu sekalian untuk mencari setiap lembaganya, karena bedanya cukup signifikan di tingkat lembaganya. Kemudian yang ketiga adalah secara umum FSC sama GGL memang di Indonesia atau buyer itu lebih mengenal FSC ya, itu karena memang sudah lama sekali sertifikasinya. Kemudian untuk GGL ini kan baru training sekitar 2 atau 3 tahun ini di Indonesia terutama produk biomasa. Yang keempat adalah FSC ini mencakup semua banyak produk, tidak hanya wood pellet saja, bisa furnitur, pop, pintu, mungkin pensil, buku, paper packaging, banyak sekali produk yang bisa bersertifikat FSC. Tetapi di GGL ini hanya produk-produk biomasa yang bisa mendapat sertifikat FSC. Contohnya kayak tadi wood pellet, cangkang sawit, itu produk-produk yang bisa bersertifikat GGL. Untuk produk lainnya kayak pensil yang nggak bisa GGL, untuk produk pintu yang nggak bisa GGL, furnitur juga nggak bisa GGL. Itu aja sharing dari saya, perbedaan antara GGL dan
FSC secara umum. Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari.